belakangan ini oleh orang-orang yang mengaku kaum revivalis ini, Ibnu Sina dikafirkan karena Syiah, Al-Khawarizmi, Al-Tusi, semua orang-orang hebat pada keilmuannya, ilmu hayat, ilmu falak, ilmu kedokteran, semua itu, astrologi, astronomi, semua itu dikafirkan karena tidak sama tafsir. Nah, ini kan makin kacau. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Pertanyaan bagus dari Rif Ananda. Cais numpang tanya, kenapa dahulu zaman abad pertengahan Islam sangat melek dengan sains? Kan emang angka juga dari Arab ya, Cais ya? Ya. Nah kemudian sementara sekarang jauh benar dari sains. Kira-kira sejak kapan sejarah umat Islam mengalami kemunduran itu? Ini saya mesti ngulang tadi ya, tapi akan saya ceritakan lebih rinci. Kita tahu ya, Ibnu Sina itu juga bapak kedokteran. Dulu itu Baghdad itu dan juga sekitar Arab itu adalah epicentrum ilmu pengetahuan. Ketika khalifah pada zaman Bani Abbasiyah itu, Ya. keilmuan itu sangat mencapai puncaknya ketika mereka ini menganut faham Mu'tazilah. Baitul Hikmah itu juga pada zaman Khalifah Harun al-Rashid itu juga terjadi di situ. Mereka ini tidak peduli. Mu'tazilah ini sebenarnya orang-orang yang sangat terbuka kalau menurut saya. Ada orang yang bilang malah justru tertutup, tapi menurut saya terbuka. Ini buktinya di sini. Jadi semua keilmuan mau dari Persia, mau dari Eropa, semua dijadikan melting pot di dalam Baitul Hikmah itu. Itulah kenapa Islam itu sangat kuat di situ, keintelektualannya, sainsnya juga. Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dalam matematika, coba bayangin. Itu orang Islam Persia. Ibnu Sina juga yang menjadi cikal bakal lanskap ilmu kedokteran sampai sekarang itu masih Betul. dipakai. Dan waktu urusan pandemi corona, beliaulah yang turun tangan di saat itu. Iya, Ibnu iya Sina. benar. Iya. Iya. Tahun hitam istilahnya waktu itu. Iya, betul. Bukan Lanjutkan. COVID. Iya, Nah, bukan terus COVID. bukan COVID. Ibnu Hayyan juga yang menciptakan kamera. Cikal bakal kamera itu orang Islam itu di Arab. Itu kemudian ada pertentangan di situ karena ternyata ilmuwan-ilmuwan ini memang karena justru melting pot itu ada beberapa kalangan fundamentalis yang menolak. Ya, ini masalahnya. Saya ceritakan tadi ada tahafud al-falasifah dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebenarnya bukan menentang ilmu pengetahuan, tapi dia tidak mau semua elemen-elemen dan layer-layer keilmuan dari manapun itu dimasukkan dengan yang ditakutkan mungkin adalah terjadi akulturasi akidah atau apa, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian itu makin menjadi ketika Islam itu terpecah belah menjadi Sunni, Syiah karena gelombang politik yang kayak gitu ya. Lalu juga ada juga orang-orang Islam, sebagian Islam yang mengaku sebagai revivalis, yang musik juga diharamkan begitu. Pada akhirnya ini akan membuat mandek. Bahkan belakangan ini oleh orang-orang yang mengaku kaum revivalis ini, Ibnu Sina dikafirkan karena Syiah, Al-Khawarizmi, Al-Tusi, semua orang-orang hebat pada keilmuannya, ilmu hayat, ilmu falak, ilmu kedokteran, semua itu, astrologi, astronomi, semua itu dikafirkan karena tidak sama tafsir. Nah, ini kan makin kacau gitu. Sementara saya jujur aja, saya siaplah dituduh Syiah segala macam. Orang-orang pinter itu ada di Persia. Jadi memang di dunia ini ada orang pinter itu dikenal ada di dua daerah itu. Orang India dan juga orang Persia. Itu orang pinter. Orang Yahudi nggak kita hitung. Karena orang Yahudi ketika itu ada sih literaturnya sebenarnya. Orang Yahudi karena dianggap pendatang ke situ. Nah, inilah kenapa yang membuat mandek kita itu adalah ya tafsir-tafsir ini. Segregasi ini. Akhirnya kita sibuk dengan, mohon maaf saya bukannya anti fikih, tapi kita sibuk dengan fikih-fikih soal hukum memanjangkan jenggot, masuk ke kamar kecil itu adabnya seperti itu. Kita yang hanya sibuk berdebat soal itu. Akhirnya soal sains ini ketinggalan kita. Paham. Padahal sebetulnya, betul kan kalau saya salah ya, lanjutkan ya Cais, harusnya agama dan ilmu pengetahuan sangat dekat. Karena apa? Karena kita adalah makhluk spiritual yang kebetulan saat ini jadi manusia yang harus bisa melihat secara visual, audio teori, dan merasakan secara kinestetik. Sebenarnya dulu sebelum kita jadi manusia, kita itu adalah makhluk spiritual. Sekarang kebetulan jadi manusia, nanti kalau maut menjelang, menjemput, kita jadi makhluk spiritual lagi yang sangat dekat dengan ilmu fisika harusnya.
Sehingga Ya. agama tidak usah jadi pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan yang ngejalanin orang spiritual, maksudnya makhluk spiritual yang sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fisika. Ya, betul sekali sih sebenarnya memang. Tapi yang jadi pertentangan itu ketika manusia berwujud dalam bentuk material. Ini yang menjadi pertentangannya kan di situ. Kalau masalah starting dan kemudian endingnya, memang kita kembali lebur menjadi kita sebutlah ekstraterestrial atau apalah gitu. Ini juga sebenarnya soal yang gaib ini di dalam sains juga ada. Ada misalnya ada UFO, ada astrologi. Sebenarnya itu kan bagian dari sains yang sebenarnya tahayul itu tadi, supernatural gitu. Nah, teori Big Bang sendiri ini kan sebenarnya perbedaannya di situ. Pertentangan agama dengan sains itu selain teori evolusi Darwin, itu juga tentang teori Big Bang itu sendiri. Jadi ada ruang hampa. Menurut orang-orang sains, terjadinya bumi dan alam jagat raya ini kan karena terjadi ledakan raksasa. Yang sebelumnya itu yang terjadi alami, yang sebelumnya itu ruang hampa kuantum kan. Iya. Mereka menganggapnya seperti itu. Tapi orang beragama menganggap bahwa ruang hampa kuantum ini adalah kekuatan Tuhan itu. Ini kan perbedaannya di situ. Dan ini terus terseret-seret sampai sekarang urusan perdebatan ini. Ya intinya begini kalau saya buku sebenarnya ya. Iya. Ketika agama sudah sibuk dengan urusan remeh-temeh itu, lalu kemudian, ya saya bilang remeh-temeh. Kalau cuma soal fikih-fikih ece-ece, soal poligami yang dibahas, dikampanyekan, diseminarkan, apaan sih gitu loh. Betul. Lebay bet kata anak sekarang. Lebay bet. Lebay bet itu aja yang dibahas-bahas. Dari dulu ini memang akan menghambat kita. Pada akhirnya apa? Ada resistensi dari manusia-manusia yang memang selama ini agak skeptis terhadap agama. Lalu mereka ketemu dengan Richard Dawkins, ketemu dengan Stephen Hawking, ketemu dengan Thomas Aquinas, dengan Jürgen Habermas segala macam itu. Habis mereka jadi ateis. Nah, ini kemudian kita ini kalau kita berbicara tentang sains dan agama, kita ini sebenarnya di ujung tebing. Sekali kita ke tebing ya kita akan menjadi ateis kalau kita terjun ke jurangnya. Saya anggap begitulah. Kalau kita itu bisa memilah-milah antara keduanya, kita tidak akan menjadi ateis dan kita akan mengcombine dua kekuatan itu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang beragama yang suka berdebat soal receh-receh itu, yang Boya pikirin generasi kita yang bakal jadi ateis itu. Benar, nanti pada tanggung jawab loh. Soalnya ada lebay bet ya. Jadi lebay bet. Kesian so muda. Kesian generasi selanjutnya kalau nih uban. Sarua, Sahuman, Jais. Jadi sebetulnya semakin sederhana ilmu pengetahuan seseorang, semakin mampu merasakan Tuhan. Itu sebabnya ada tulisan Cais yang sangat bagus di IG-nya dengan caption juga yang selalu bagus adalah menemukan Tuhan di bilik surau yang sangat sederhana. Karena ilmu pengetahuannya pun sangat sederhana. Tidak, jadi sangat simplify semuanya, termasuk ilmu pengetahuan. Sangat. Kadang-kadang orang yang tidak mendengar apa-apa itu justru lebih tentram. Ya kan?